Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem syaraf untuk memenuhi tugas praktikum saya di mata kuliah Anatomi dan Fisiologi dengan dosen pengampu Bunda Novianti SST MCAP. Telah kita ketahui bahwa sel syaraf merupakan sel yang menghantarkan impuls listrik ke tubuh kita. Otak kita terdiri atas 86 miliar sel syaraf yang bekerja sama dalam menerima dan menghantarkan impuls ke otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi, bagaimana sih cara kerja dari sistem syaraf ini? Kita akan mempelajari struktur-struktur dari sistem sel syaraf ini. Salah satunya yaitu ada akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, yang akan berujung ke organ ataupun otot selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada dendrit. Dendrit ini merupakan struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel syaraf lainnya, dari organ maupun otot ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel syaraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari sel syaraf. Selain itu, ada banyak sel syaraf yang memiliki struktur yang bernama selubung myelin. Selubung myelin ini yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Konduksi yang terdapat dalam tubuh kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel syaraf yang mempunyai selubung myelin. Nah, selanjutnya bagaimana sih transmisi dari impulsnya? Bagaimana sih caranya otak kita menyuruh jempol kita untuk bergerak misalnya? Di awal, melalui mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel. Di dalam kabel-kabel inilah terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf pertama dan diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama ada sesuatu yang bernama neuron transmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neuron transmitters ini akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, hingga akhirnya sel syaraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol dapat digerakkan melalui pengertian proses ini, lahirlah nama neuron.